Jadi memang niat saya dari dulu itu pengen bukan menjadi seorang pelatih tapi mencari bibit pemain, talent scout. Talent scout. Biasanya 82, sekarang udah 90 cuma otot ya guys. Jadi dari semua nggak kuat latihan begini, sit up, push up. Kayaknya dia nonton aja dia. Darius tuh nonton aja dia. Oke guys, kita sudah di lapangan di wilayah Cijantung dan hari ini latihan terakhir Rans Cilegon FC sebelum besok libur. Tim diliburkan dalam rangka menyambut Lebaran. Jadi mudah-mudahan yang mau pulang ke kampung halaman bisa pulang, bisa ketemu sama keluarga, berkumpul di Hari Raya Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga di rumah ya. Setelah itu di pertengahan bulan kita kumpul lagi buat persiapan TC. Oke, ini udah pada siap semuanya, lagi pada timbang berat badan tuh. Ada encang juga. Rambut kenapa? Hakim ini bikin rusak aja pemain. Tumpahan ini saus. Tumpahan saus. Dari mana? Ganti dong. Alhamdulillah. Kenapa tuh kaki tuh? Gua tadi malam Digaruk siapa? agak udah dari seminggu lama. Tadi malam lagi dihancurin lagi karena ada yang beku darahnya, tapi gua mau jogging doang. Ini marquee playernya Rans Cilegon. Jadi kalau 11 di lapangan yang jagain gua 12 yang pelatihnya sekali. Biar nggak kabur maksudnya. Alam berapa? Wih, Alam udah turun, perutnya udah makin kecil. Umur berapa? pas pakai baju putih bisa dah. Turun berapa berat bro? 6 kilo, turun 6 kilo dia. Nih, jadi kalau dari 2 minggu latihan turun 6 kilo tuh ya lumayan serius lah. Nasi putih, nasi merah doang. Kenapa rusak itu? Jangan marah-marah begitu. Kenapa mati? Sudah. Tadi itu pastinya mati Kep. Aduh. Nah itu benar. Udah naik. Nah, udah naik. Saya udah mungkin udah antri sudah 70 orang kali. Kok berdirinya lewat situ? Kasih nol dulu, dulu. 0. Itu rusak lagi. Kaki habis injak tai kayaknya. Iya, enggak mau. Rusak lagi nih. Enggak apa. Bang Hendra. Nggak bisa kembali nol. Bang Hendra. Kaki habis. Usia berapa? Langsung. Nongol lagi. Oh, kira sakit. Coach, kalau pemain yang latihan datang sekali datang enggak itu gimana? Gila lu, gua sakit. Kalau kita lihat di Rans Cilegon ini, walaupun baru, pemain baru kumpul, baru ketemu, baru saling mengenal, tapi suasana kebersamaannya udah mulai kebangun. Itu cakep. Kalau dalam tim itu penting banget chemistry-nya, biar cair. Di lapangan juga mau latihan, mau tanding, sama-sama selalu bareng. Ikut Banur juga. Dulu striker gaek dia, top skor juga dulu berapa kali, 3 kali, 4 kali di top skor. Setelah Tama. Top. Kami dari keluarga besar Rans Cilegon FC mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Udah itu. Udah kan? Minal aidin. Salah semuanya. Semuanya biarin aja. Gitulah guys. Keluarga besar Rans Cilegon FC.
Mengucapkan. Harusnya anak-anak itu dah selamat Idul Fitri. Itu harusnya. Oh, saya udah aman. Ya udahlah ya. Biasalah. Nih teman-teman sekarang mau mulai proses latihan. Nggak ikut latihan lu? Salah ya. Salah, kita kalau gua ikut ngeganggu latihan namanya, bukan ikut latihan. Ngeganggu ritme latihan mereka. Kalau mau pakai sepatu, jogging, keliling, lari. Tapi kemarin kan habis latihan juga sama Celebrity Sepsi, jadi hari ini rest. Tadi suruh catat dulu deh. Latihan begini, nah push up, kayaknya dia nonton aja dia, serius tuh, nonton aja dia. Kan bos. Bukan, emang nggak bisa dia begini. Kalau endurance oke dia, tapi kalau latihan begini, Itu udah 18 ya? Oh, dulunya sudah main ya. Di luar kalau tuh ada luar. Bukan gitu loncatnya. Jauh. Cedera atau apa maksudnya? Selama keluarga, al izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketemu kita di Jembatan. Silakan Pak. Pak Darius. Dengan kondisi situasi pandemi belum selesai, jadi dijauhkan juga dari virus corona ya, jadi kita bisa balik. Izin, mohon maaf lahir batin, salam untuk keluarga semuanya di rumah. Dan kita di 2017 bisa kumpul lagi di sini dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Menjelang buka puasa, latihan disudahi oleh tim pelatih. Semua udah pada ke pinggir lapangan tadi, udah pesan-pesan sebelum pembubaran tim sudah disampaikan. Semua pemain happy bisa berkumpul sama keluarga. Sekarang kita tinggal nunggu buka puasa bareng ya. Ikutin terus.
Alright guys, tadi kita udah buka puasa, udah makan malam juga bareng-bareng. Sekarang bareng sama Cap Hamka nih, manajer player. Player sekarang, fokus ke player. Gimana ceritanya tiba-tiba fokus ke player kan? Nah itu dia. Nggak tiba-tiba sih ya. Nggak tiba-tiba sih. Sebenarnya memang masih pengen main, cuma ya karena udah 1 tahun lebih nggak bermain, kondisi biar bagaimanapun dengan usia saya sekarang ini ya harus kerja 2 kali lagi untuk mengembalikan. Cuman ya karena teman-teman dari pemilik juga, pengurus menginginkan masih bermain, ya terpaksa saya turun jadi pemain. Jadi pemain full Jadi pemain. Oke. Iya itu harus 2 kali lipat. Berarti ini perubahan rencana nih. Jadi Perubahan harus rencana. cari manajer lagi kita. Kalau manajer nggak Tapi perlu. kalau Ya. sosok udah nggak tergantikan Cap. Captain. Tapi ini kalau Cap sendiri ngeliat bakal panjang sebagai pemain atau ini jadi musim terakhir atau sambil jalan dilihat? Sambil jalan kita lihat. Karena kan kata pemilik ada itu kan. Jadi kan kalau kita ngobrol udah ya, itu baru ya. kan. Kan kalau ngobrol-ngobrol soalnya kalau ngobrol-ngobrol kan Cap itu agak nggak tertarik sama dunia kepelatihan. Nggak kan? Makanya kita sebenarnya ngedorongnya jadi manajer. Ya. Iya kan? Karena dunia pelatih biarlah berikan para senior dan teman-teman yang memang punya passion di Yang situ, punya passion. ya kan. Soalnya kalau gue juga sebagai pribadi ngelihat Cap itu mungkin kalau kapasitas sebagai pelatih punya banget, Punya. ya kan, tahu lah, Cuman ya- hal tentang sepak bola. Tapi memang punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh banyak orang. Gimana Saya menyatukan? dari awal nih saya pengen ngerangkul, mencari bibit. Iya, ngerangkul, terus memanage, ya kan, paham gitu dunianya Cap. Jadi tinggal didorong untuk kemampuan manajerialnya, kayaknya. Manajer, salah satu manajer top nanti. Tapi kalau yang bagian-bagian udah masuk ke administrasi, administrasi, nah, itu nanti maaf loh, bukan saya. suruh abal aja. Abal tuh. Jadi memang niat saya dari dulu itu pengen bukan menjadi seorang pelatih tapi mencari bibit pemain. Talent scout. Talent scouting. Itu yang saya lebih cocok. saya bangga itu seperti itu. Karena nanti Rans Academy Cap juga harus ada di Betul. situ, ya kan? Betul. Karena yang saya jalani walaupun saya orangnya kayak gimana di pandangan orang, tapi dalam pemilihan pemain yang betul-betul bibit itu nggak ada yang boleh ganggu. Nah, Itulah saya. Nah, kalau udah Jadi, itu nggak boleh diganggu nggak sama boleh sekali. diganggu sama sekali. Tuh, udah negonya alot itu. Ini kan 2 minggu lebih lah ya latihan 2 minggu lebih. Rans Cilegon FC. Betul. Gimana progresnya? Walaupun kita tahu Progres masih ya, bulan Ramadan kan, masih mungkin latihannya baru full. 20-30%. Nah, Baru 20-30%. Kita harus fair juga. Teman-teman 1 tahun lebih mungkin kasihan belum tidak mendapatkan pertandingan resmi ya. Cuman mungkin kalau latihan biasa di kampung atau komunitas mungkin bisa, tapi kan nggak bukan sama. intensitasnya beda lah pasti. Dan itu 1 tahun lebih tuh lama itu kan. kalau boy bisa lihat di luar pasti itu udah turun drastis. Orang kan Gitu lah. atlet itu 2 minggu dia nggak latihan Betul. atau 2 minggu flu misalnya, Betul. itu udah turun. Orang terbang aja turun Betul. berapa sekian persen kan sekali Betul. terbang tuh berapa jam itu Betul. ada hitungannya. Betul. Tapi ini udah lumayan ya. Ini Cuma kalau 20-30%. Saya ngeliat tuh kan 60-65% ini pemain-pemain muda. Betul. Ya kan? Semangatnya. Oh, Ya, semangat. terus ada yang usianya mungkin Betul. tengah-tengah lah, ya kan. Tengah-tengah. Terus seniornya juga ada nih gitu. Tapi ngeblend semuanya. Betul. Ya itu yang saya bilang tadi. Ini tim ini dibangun dengan kita semua. Itu tidak boleh ada perbedaan. Tidak ada boleh ada gap bahwa ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari barat Indonesia, ada dari Jawa, itu semua satu. Ya. Jadi Semuanya ras. kita tanamkan oleh pengurus, sudah ditanamkan bahwa tim ini adalah Rans. Jadi bukan lagi tim ini adalah lu anak Makassar, dia ada anak Papua, itu udah Semua harus semua jadi satu. Rans sudah. Oke. Nah, mungkin bisa dicontoh sama klub lain. Nah, ya biasanya di klub semuanya seperti itu kan. Iya biasanya Selalu dibiasain untuk blending, untuk kebersamaan gitu. Tapi dalam waktu singkat saya ngeliat, wah ini oke nih, Betul. kebersamaannya oke, ya kan. Dari latihan yang ada kira-kira udah kebayang kan? Kalau kemarin ngeliat lawan Persita, saya sih kebayang itu kalau tim pertama dikombinasiin sama beberapa pemain, waduh, wah itu. Nah itu makanya kita lihat TC kita ini yang setelah Lebaran kan di situ pengembalian fisik betul-betul ada 10 sampai seminggu
di salah satu tempat. Nah, kita lihat pulang dari situ progresnya seperti apa. Samsir aja dari aslinya harusnya 70. Iya. Kemarin libur satu, kalau dia 5 tahun. Dia 5 tahun. Dia naik 85, berarti 15 kilo naik. Sudah ikut sama kita, dia udah jadi 76. Ya, udah turun banyak itu. Saya aja biasanya 82, sekarang udah 90, cuma otot ya guys. Jadi memang larinya ke otot. Cuman ototnya udah hilang, balik ke lemak. Puasa. Justru di kan. bulan puasa itu harus menurunkan berat badan, apa? Iya, tapi kan Kesempatan. kadang kompensasi karena puasanya kita makannya manis, supaya manis betul, kan. betul. Jadi ya baliknya ke karbo Betul, kan. betul. Iya. Tapi mudah-mudahan ya lancar ya Kev. Pasti. Saya sih optimis sama Optimis. sama progres dari tim yang ada, Betul. pemain, pelatih, Betul. Kev juga sebagai yang dituakan sebagai manajer player. Nah, ada satu pertanyaan Kev di luar ini ya, soal Liga 2. Kan ada wacana nih muncul penggunaan pemain asing. Oke. Nah, kemarin saya ditanya tuh sama wartawan kan. Oke. Rame sekarang Kev. Nah, Kalau menurut Kev gimana? Sebagai pemain. Kalau sebagai saya pemain ya yang sudah ada jangan dirubah lagi. Cukup di Liga 1 itu hanya di Liga 1 memakai pemain asing. Kalau untuk Liga 2 ya contoh nih, mungkin ada beberapa klub yang mencari betul-betul bibit pemain muda, ya kita kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Tapi itu semua ya Karena kompetisi itu kan ada gapnya, ada putusnya kan. Betul. Setelah U19 itu kan kompetisinya ada di Liga 1 Betul. kan, yang juniornya. Di Betul. bawahnya kan belum jalan. Nah, jadi saya mau itu kalau Liga 1 memang sudah masuk ke dunia bisnis. Contoh pemain asing itu ada mungkin yang saya tahu sebelumnya kita datangkan pemain asing itu untuk mengambil pelajaran dari pengalaman dari dia. Kedua, ya untuk menjadi bisnis. Karena ada asing. Nah, kalau untuk Liga 2 ini betul-betul kita pure, walaupun ada Liga 3, tapi Liga 3 ini kan lebih muda lagi. Ya. Nah, jadi karena kita masyarakatnya banyak, adik-adik masyarakat yang suka sepak bola banyak, ya kita ikuti aturan yang sebelumnya aja. Karena kan gimana pun juga pembinaan itu kan sistem piramida kan. Betul. Makin ke bawah makin banyak, makin ke atas makin berkualitas. Betul. Nah, itu. Kalau kita nggak benar-benar jaga semuanya, ya nanti rapuh piramidanya. Betul. Ya itu saya harap kita ikutin peraturan yang sebelumnya lah. Ya, tapi kalau ada perubahan ya kita ngikut lah. Ngikut aja. Tapi kita nggak pakai kan? Nggak pakai. Karena kita udah asing. Udah ada asing, naturalisasi. Gonzales. Gonzales sudah ada. Ya. Oke. Mungkin kalau bagi saya pribadi sih ya lokal aja lah semua. Lokal aja ya, kita kasih kesempatan teman-teman kita, ya kan, adik-adik kita. Nah, di Rans Cilegon FC ini ada banyak pemain yang usianya dari 19 sampai 23. Betul. Itu banyak sekali dan dipersiapkan untuk 2-3 musim ke depan. Betul. Ini Cap yang scouting bibit-bibitnya, dia yang pantau. Jadi senior yang ada di sini tuh untuk memberikan pengalamannya. Nanti kan tahun berikutnya dia dialihkan ke mana, ini yang naik nih gitu. Jadi ada regenerasi, bukan tua-tua tahun depan baru cari yang muda. Gitu. Kiper kita udah dapat Cap, udah lengkap nih. Kiper Udah kemarin lengkap. kan masih kurang. Udah lengkap. Wah, sekarang udah 4 kan. Udah 4. Cakep-cakep lagi, jago-jago. Mudah-mudahan. Nah, apa lagi Cap kira-kira yang masih kita butuh? Ya kata dari pelatih sih kita masih butuh di posisi striker. Jadi memang mencari di situ kan cuma ada Gonzales, ada Jujun, dan juga Samsir Alam. Cuman Samsir ini kan memang harus ekstra lebih. Mungkin kalau saya 2 kali dia 4 kali latihan. Karena udah 5 tahun boy. Biar bagaimana tulang-tulang dia itu udah bukan tulang atlet. Iya, jadi jujur. Jadi kalau udah istirahat 1 tahun, bahkan 1 tahun tuh udah bukan tulang atlet. Otot-ototnya pun bukan otot udah atlet. berubah semua. Betul. Nah, butuh waktu Apalagi 5 tahun ya. recovery ya. Gitu. Dan kerja keras pasti. Nanti Alam latihannya ya kayak minum obat 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Kalau bisa malam 4 kali. Tapi ya mudah-mudahan dengan kekompakan ini kita bisa berprestasi. Amin. Yang penting nanti kita jalanin satu persatu tahapan-tahapannya. Kita support program dari pelatih. Betul. Kita siapkan infrastruktur terbaik yang bisa kita dapat. Dan mudah-mudahan juga suplemen nutrisi. Betul. Itu nomor 1 tuh ya atlet. Tempat mes misalnya juga ya. Jadi
biar lengkap semuanya, ekosistemnya jalan. Betul. Nanti kita kolaborasi juga sama tim Rans untuk dari segi bisnisnya. Itu mereka udah jago. Kalau itu urusan mereka tuh. Kalau kita ini lapangan. Kalau untuk bisnis mereka lebih tahu, lebih jago berbisnis. Jadi kombinasi kita, Kombinasi. ya kan? Yang Nah, itu paham lapangan, betul. yang paham bisnis. Jadi ada semua, kita kawinkan, ada ya. semua bekerja dengan kebisaannya masing-masing, keahliannya masing-masing. keahliannya masing-masing. Jadi itu mungkin salah satu yang membuat tim nanti berprestasi. Ya. Oke, thank you Cap. Siap boy. Semangat. Siap. Nih libur dulu dan kita juga ngucapin selamat hari raya Raya Idul Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di vlog berikutnya guys.